direkam. Oke, izin Komandan bisa dijelaskan kronologi untuk yang viral beberapa hari yang lalu mengenai pemukulan kepada dokter itu seperti apa, Komandan? Ya, jadi yang melakukan pemukulan itu adalah tersangka yang berinisial AW dan MH, di mana si AW ini adalah merupakan pasien yang berobat ke puskesmas tersebut, dan si AW adalah merupakan kakak daripada si AW. MH ini adalah kakaknya daripada si AW. Jadi kronologisnya yaitu pada saat itu si AW ini melakukan perobatan di puskesmas Pajar Bulan, ya, karena mengalami rasa sakit perut. Kemudian setelah ditangani oleh dokter Karel, ternyata sudah diberikan obat, namun belum ada reaksi. Nah, kemudian setelah diobservasi, korban masih juga merasakan, saudara AW ini masih merasakan juga bahwa masih mengalami rasa sakit. Dan kemudian dokter sebagai korban, dokter Karel ini, dia memanggil adalah keluarganya si tersangka AW. Setelah dipanggil, kemudian dijelaskan jika memang keluarga masih merasa kurang untuk penanganannya, kami dapat merujuknya ke rumah sakit terdekat. Namun dengan kata-kata tersebut yang disampaikan oleh saudara korban, dokter Karel, akhirnya saudara MH ini merasa tidak terima, dan kemudian terjadilah cekcok, dan kemudian terjadilah tarik menarik, sehingga dokter Karel pada saat itu mengalami pencekikan. Dengan melihat kejadian tersebut, ya, kemudian si pasien yang sekarang ini menjadi tersangka, yaitu saudara AW, ikut membantu melakukan pengeroyokan tersebut. Nah, pada saat itu ada rekannya korban pada saat itu melakukan perekaman, yaitu dokter Putri, ya, merekam menggunakan ponselnya dia, sehingga itulah yang beredar di medsos itu, video tersebut. Oke, untuk korban sendiri, Komandan, ada beberapa orang. Jadi untuk korban itu ada dua, ya, tapi yang melapor kepada kita yaitu saudara Karel. Namun yang menjadi korban itu ada dua, yaitu dokter Karel sendiri dan dokter Putri, di mana dokter Putri ini juga mengalami lengannya memar, ya, karena akibat dari saudara AW ini selaku tersangka ini merampas ponselnya karena melakukan perekaman itu. Tindakan penganiayaan ini, pelaku itu melakukan apa terhadap korban? Memukul, mencekik, atau mendorong? Bisa dijelaskan, Komandan, lebih spesifik? Ya, jadi dapat saya jelaskan lebih spesifiknya, yaitu pertama kali tersangka ini melakukan penarikan paksa, ya, tangannya si korban. Akhirnya waktu itu korban ingin berpegangan erat dengan tembok, ya, cuma ditarik hingga lepas. Nah, kemudian terjadilah perdebatan juga, dan kemudian dilakukan pencekikan, lah, ya, ke arah rahang dan lehernya si korban. Nah, pada saat itulah datang tersangka AW yang membantu tersangka MH ikut membantingnya ataupun menjatuhkan korban ke lantai. Nah, pada saat itulah korban meminta rekannya yaitu dokter Putri untuk melakukan perekaman. Nah, kemudian dari situ masih terjadi juga pencekikan dengan kemudian memiting, ya, kita lihat sebagaimana yang ada di video itu. Jadi terjadi perdebatan, saling tarik menarik antara tersangka dan korban yang melepaskan diri. Oke, saat penangkapan tersangka seperti apa, Komandan? Apakah ada perlawanan apa seperti apa? Ya, untuk penangkapan tersangka, ya, itu dilakukan oleh Kanit Posnar dan Ras, ya, dengan tim TK 308 Presisi Polres Barat. Itu dilakukan dengan mediasi, ya, terhadap keluarga tersangka, sehingga tidak ada perlawanan dan tersangka bersedia untuk dilakukan penangkapan dan dibawa ke Polres Bandung Barat. Untuk ancamannya sendiri berapa tahun ini, Pak? Ya, jadi untuk ancaman, ya, untuk kedua tersangka ini kita kenakan ke pasal 170, ya, junto ke 351 KUH pidana, dan ancamannya 5 tahun 6 bulan kurungan penjara. Nah, untuk barang bukti sendiri yang sampai saat ini kita amankan apa saja nih, Komandan? Ya, ini ada barang bukti, ya, yang kita amankan, yaitu pakaian tersangka, ya, pada saat kejadian itu, di mana kita lihat di dalam video viral itu mereka menggunakan jaket
ya salah satu tersangka MH dan pakaian salah satu tersangka AW ya. Ini yang kita jadikan barang bukti. Dan kita juga sudah mendapatkan hasil visum ya, baik itu dari korban saudara Karel ya dan saudara Putri ya. Kita juga sudah mendapatkan hasil visum. Ya, ini merupakan alat bukti kita juga untuk proses lebih lanjut. Jadi untuk saat ini ya, Dokter Karel dan Dokter Putri ya, dari ID Kabupaten Lampung Barat untuk menarik diberikan tugas di Rumah Sakit Dewa sehingga untuk menjaga daripada keamanan baik itu Dokter Karel maupun Dokter Putri. Untuk mereka sampai saat ini sih trauma masih mungkin ada masih sedikit, namun sampai saat ini mereka sudah bisa berkomunikasi dengan kita dengan baik sehingga kita sudah melakukan pemeriksaan mereka dengan baik dan jelas. Mungkin akan ada upaya-upaya perdamaian mungkin Komandan dari permasalahan ini. Ya, kalau untuk restoratif justice yaitu mungkin kami serahkan kepada pihak tersangka dan pihak korban ya. Kami hanya melaksanakan proses ya sesuai dengan prosedur yang ada aja. Dengan Pak Misran, saya mau menanyakan apa alasan kok tiba-tiba gitu kejadian mengeroyok dokter yang sedang melakukan pelayanan terhadap adiknya sendiri. Kita masih dipanggil dokter ke ruang dokter. Di situ dijelaskan obat tidak ada, apotek belum buka sehingga harus dirujuk ke rumah sakit. Nah di situ kepancing mulai terjadi cekcok dan kepancing emosi di sana. Terus emosinya itu seperti apa? Apa nabok atau nyeret atau gimana? Emosi saya rangkul dari samping, saya ajak keluar. Terus? Tidak ada pemukulan, tidak ada pemukulan. Tarik menarik. Tarik-tarikan aja ya. Tarik-tarikan keluar. Kemudian untuk si siapa? Hadi. Si Hadi, saya mau nanya, kan si Hadi ini kan sebagai pasien, kok tiba-tiba ikut ngeroyok nih? Apakah memang ngerasa sakitnya udah hilang? Baik, untuk rasa sakit itu belum hilang karena terdengar suara cekcok, ada terdengar suara saudara saya, ini saya tersulut emosi juga dan saya piting si dokternya gitu. Udah. Jadi untuk Bang ini siapa namanya? Bang Misran. Bang Misran. Setelah tindakan Abang ini viral, Abang ngerasa menyesal nggak? Sangat menyesal. Sangat menyesal. Ya, Apa yang ingin disampaikan, Bang? Yang saya sampaikan adalah permohonan maaf terhadap Dokter Karel. Semoga Dokter Karel terbuka pintu hatinya untuk memaafkan atas kesalahan kami, dan kepada seluruh dokter di Indonesia, saya sangat menyesal sekali. Saya mohon maaf telah mencoreng institusi yang telah menyerang institusi dokter di Indonesia. Besar harapan saya seluruh dokter di Indonesia bisa memaafkan kehilafan dan kesalahan kami tersebut. Mungkin pesan-pesan, Bang, yang ingin Abang sampaikan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Saya mohon untuk pada seluruh masyarakat agar jangan tiru apa yang terjadi di video viral tersebut, karena itu adalah merupakan kesalahan yang tidak perlu ditiru.